Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang perbandingan bertingkat. Ya. Perbandingan bertingkat itu adalah sebuah perbandingan di mana parameternya lebih daripada 2. Ya. Sekarang kita perhatikan dulu materi tersebut. Perbandingan adalah konsep membandingkan dua besaran atau lebih untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, berapa selisihnya, berapa jumlah, dan lain-lain. Contohnya membandingkan antara banyaknya ayam dengan harga, banyak pekerja dengan waktu selesai pekerjaan, dan lain-lain. Nah, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah membandingkan lebih dari 2 besaran, bisa 3 atau 4, bahkan lebih. Ya, untuk SMP kita pelajari hanya 3 besaran. Contoh, dari 3 orang Andi, Bono, dan Chandra masing-masing memiliki tinggi 160 cm, 165 cm, dan 180 cm. Dari data tersebut ditentukan perbandingan tinggi Andi, Bono, dan Chandra. Nah, ini merupakan perbandingan bertingkat tapi dalam bentuk yang paling sederhana. Ya. Cara untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu kita tuliskan dulu berapa perbandingannya, yaitu A, B, C. A banding B banding C. A, Andi, B, Bono, C, Chandra. Sama dengan 160 banding 165 banding 180. Nah, untuk membuat menyelesaikan perbandingan ini, maka terlebih dahulu harus kita sederhanakan dulu. Ya, kita bagi dengan bilangan terbesar, FPB-nya, ya, faktor persekutuan terbesarnya. Di 160, 160 dan 180 ini bisa kita bagi dengan 5. Ya, kita bagi dengan 5. Kenapa? Karena semua 3 bilangan ini semuanya bisa dibagi dengan 5. 160 dibagi dengan 5, 32. 165 dibagi 5, 33. 180 dibagi 5, 36. Nah, sampai di sini tidak bisa lagi disederhanakan. Sehingga perbandingan tinggi Andi, Bono, dan Chandra adalah 32 banding 33 banding 36. Nah, contoh satu ini merupakan contoh yang paling sederhana. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang berikut, contoh yang kedua. Ya, contoh kedua. Nah, Bu Asi menjual 3 macam buah, yaitu pir, mangga, dan jambu. Perbandingan jumlah antara buah pir, mangga, dan jambu adalah 3 banding 5 banding 9, dan selisih jumlah antara buah jambu dan mangga adalah 24 buah. Ya. Tentukan berapa jumlah dari A, jumlah buah pir, berapa jumlah buah mangga, jumlah buah jambu, jumlah ketiganya, dan selisih jumlah mangga dan pir. Ingat, perbandingannya 3 banding 5 banding 9. Ya. Pir, mangga, dan jambu. Pir, mangga, dan jambu 3 banding 5 banding 9. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Ya. Perbandingan pir, mangga, dan jambu 3 banding 5 banding 9. Selisih jambu dan mangga, ya, jambu dan mangga 24. Ditanya berapa pir, mangga, jambu, jumlah ketiganya, dan selisih mangga dan pir. Nah, langkah-langkah pertama, perbandingan ini kita buat pengalinya X, ya. Kita ini kan perbandingan ini setelah disederhanakan 3 banding 5 banding 9. Nah, kita anggap P. Jumlah pir itu sama dengan 3X. Jumlah mangga sama dengan 5X karena di sini 5. Ya, berkaitan dengan ini. Jumlah jambu sama dengan 9X karena sini kita bikin 9. Inilah dia dulu faktor pemisalannya. P 3X, M 5X, dan J 9X. Langkah pertama. Setelah itu baru kita cari apa yang diketahui lagi. Selisih J dan M 24, makanya kita bikin di sini. J dikurang M 9X. J kurang M dengan 9X kurang 5X. Kenapa kita bikin J kurang M? Kenapa enggak M kurang J? Karena di sini bilangan yang perbandingan terbesar adalah 9. Ya, J 9, kemudian M-nya adalah 5. Makanya kita bikin J dikurang M berarti 9X dikurang 5X. Ya, di sini J-nya 9X, M-nya 5X. Ya, kemudian ya, selisihnya tadi 24, maka J dikurang M itu sama dengan 24. Ya, 24. 9X dikurang 5X itu 4X. Jadi 24 sama dengan 4X. Ya, sama-sama dibagi 4 supaya X dapat. Jadi 4X dibagi 4 sama dengan X. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6. Nah dia.
ya, X sama dengan 6. Nah sekarang baru kita bisa selesaikan. Setelah dapat X sama dengan 6, maka kita bisa cari berapa pair. Pair di sini kita lihat di sini pair 3X, maka pair sama dengan 3X. Tadi X 6, maka 3 dikali 6 sama dengan 18. Mangga itu 5X ya. X tadi X nya adalah 6, maka 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian jambu 9X, X tadi 6, maka 9 kali 6 adalah 54 ya. Nah, maka D jumlah ketiganya adalah, jumlahkan semuanya, pair tambah mangga tambah jambu. Berarti tadi pairnya 18, mangga 30, mangga 54, maka jumlah seluruhnya adalah 18 tambah 30 tambah 54 ya, hasilnya adalah 102. 84 9 ya, 102. Jadi jumlah ketiganya adalah 102. Selisihnya, selisih mangga dan pair. Mangga dan pair itu mangganya tadi mangga 30, pairnya 18 ya. Mangga 30, pairnya 18, maka selisihnya adalah 30 dikurang 18. 30 kurang 18 sama dengan 12 ya. Itu adalah soal penyelesaian kedua. Jadi perhatikan langkah-langkahnya, buat dalam bentuk seperti ini dulu, baru cari ya. Kemudian yang berikut, contoh yang ketiga, perbandingan A, permen Aurel, Rani, dan Gea 5:3:2. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah Aurel, Rani, dan Gea ARG. Perbandingannya 5:3:2. Ini dia. Itu berarti kita buat A, Aurel itu 5X, Rani 3X, Gea 2X. Kemudian jumlah dari permen Aurel dan Rani 64, maka A tambah R 5X tambah 3X. Kenapa? Karena A 5X, R-nya adalah 3X, jadi 5X tambah 3X. Jadi A jumlah permen Aurel dan Rani 64, 5X tambah 3X 8X. Nah, di sini bersama-sama dibagi 8 supaya 8-nya di sini hilang. 8X bagi 8X, 64 bagi 8 lah dia. Maka X sama dengan 8, 64 bagi 8 8. Jadi jumlah permen ketiga orang tersebut adalah, jumlahkan, 5X tambah 3X tambah 2X sama dengan 10X. Karena X 8, maka 10X dikali 10 dikali 8 sama dengan 80. Contoh ketiga. Yang berikut, contoh yang keempat. Perbandingan uang A dan B adalah 2:5, sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka bertiga 820.000, maka selisih uang A dan C adalah, ini juga sangat mudah sekali untuk mengerjakan ini. Jadi ini adalah semuanya mudah ya, mudah. Tergantung kita mau belajar atau tidak. Oke, di sini kita buat diketahuinya perbandingan uang A dan B. Uang A dan B 2:5 nih. A dan B 2:5. Kemudian dulu ya 2:5. Lanjut B banding C ya, B banding C ada 3:4 nih. 3:4. Nah sekarang kan ini dulu diketahui ya, ini diketahui dulu. Kita lihat di sini. A banding B 2:5, B banding C 3:4. B di sini ada di atas ada B, di bawahnya ada B juga. Tapi di atas sini 5, di sini 3. Lihat sini. Ya ini 5, B di sini 5, B di bawahnya 3. Nah sekarang kita cari KPK 3 dan 5 itu berapa. 3 dan 5 KPK-nya adalah ya 15. KPK 3 dan 5 15. Maka 5 di atas ini dan 3 di bawah ini harus dirubah jadi 15 ya, dirubah jadi 15. Maka yang bagian atas ini, yang ini bagian baris bawah utama ini 5 ini harus dikali dengan 3 supaya 15. Karena 5 dikali dengan 3, maka 2 harus dikali dengan 3. Sama-sama kali 3, maka 2 kali 3 6. 5 kali 3 15, jadi 6:15. Yang berikut yang kedua, B banding C 3:4. 3 yang ini juga harus dirubah jadi 15. Caranya kalikan dengan 5, 3 ini. Kalau 3 dikali 5 maka 4-nya pun harus dikali dengan 5 supaya perbandingannya tidak berubah.
hanya angkanya saja yang berubah. Maka 3 kali 5 15, 4 kali 5 20, sehingga diperoleh dua persamaan perbandingan ya. Maka dari sini kita bisa kita tetapkan A sama dengan 6x, B sama dengan 15x, C sama dengan 20x. Sehingga kalau dijumlahkan uang A tambah uang B tambah uang C itu sama dengan 6x tambah 15x tambah 20x. Jadi jumlah uang ketiganya adalah 820.000. Maka 6x tambah 15x 21 tambah 20 41x. Jadi 820.000 sama dengan 41x. Maka X sama dengan sebelah kiri bagi 41, sebelah kiri bagi 41, sebelah kanan bagi 41. Supaya apa? Supaya 41-nya ini hilang. Maka diperoleh X sama dengan 820.000 dibagi 41. Maka X sama dengan 20.000. Ya, X sama dengan 20.000. Nah, selisih uang A dan C. Ya, setelah kita peroleh X 20.000, maka yang ditanya adalah selisih uang A dan C. Uang A dan C, A itu 6x, C itu 20x. Maka selisihnya adalah 20x dikurang 6x, itu 14x. Karena x nya 20.000, maka 14 dikali 20.000 ini sama dengan 280.000. Nah dia ya. Jadi selisih uang A dan C adalah 280.000. Nah, contoh yang kelima. Perbandingan uang A, B, C adalah 6 banding 3 banding 5. Jika jumlah uang A dan C adalah 88.000, tentukan jumlah uang ketiganya. Nah, perbandingannya 6 banding 3 banding 5, maka ini A-nya 6x, B-nya 3x, C-nya 5x. Kemudian jumlah uang A dan C 88.000, bikinlah A tambah C. A-nya 6x, C-nya 5x, maka A tambah C 6x tambah 5x. Jumlah A tambah C adalah 88.000, 6x tambah 5x 11x ya, 11x. Bagikan 11, kanan bagikan 11, kiri bagi ke 11. Maka diperoleh X sama dengan 11x bagi 11 X, 88.000 dibagi 11. Nah dia hasilnya adalah 8.000 rupiah. Kemudian sehingga jumlah uang ketiganya, karena X sudah dapat 8.000, jumlah uang ketiganya jumlahkan aja lah 6x tambah 3x tambah 5x sama dengan 14x. Berarti 14 dikali 8.000 sama dengan 112.000 rupiah. Jadi jumlah uang ketiganya, uang A, B dan C adalah 112.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan. Mari berlatih. Ya, ada 3 soal yang mudah-mudah. Saya kerjakan dengan semangat 45 ya. Jangan semangat 2020. Kenapa? 2020 adalah semangat corona. Oke, kita kerjakan 3 soal ini. Jangan ditunda-tunda ya. Oke. Terima kasih support Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.